saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Julfia Rasya Putri, M. Zaki Mumtaz, dan Khairul Umam akan mempresentasikan judul artikel kami yang berjudul Motivasi Petani dalam Berusaha Tani Tembakau Samporis pada studi kasus kelompok tani binatani Desa Petung, Kecamatan Curadami, Kabupaten Bondowoso. Latar belakang. Tanaman tembakau merupakan hasil pertanian yang telah melalui proses pengolahan yang dimulai dari daun tumbuh-tumbuhan yang sangat segar menjadi hasil panen. Kabupaten Bondowoso merupakan salah satu sentra produksi tembakau di Jawa Timur. Komoditas tembakau merupakan komoditi bisnis yang mempunyai arti ekonomi yang cukup besar. Pemerintah Kabupaten Bondowoso menjadikannya sebagai komoditi unggulan daerah. Hal ini dapat dibuktikan pada tabel 1.1 perkembangan produksi tembakau di Kabupaten Bondowoso tahun 2016 sampai 2019. Yang pertama yaitu pada tahun 2016 produksinya 2077,3 ton dan naik pada tahun 2019 produksinya yaitu 5.717,6 ton. Nah, hal ini membuktikan bahwa Kabupaten Bondowoso merupakan salah satu sentra produksi tembakau di Jawa Timur yang cukup besar. Nah, maka dari itu kelompok kami ingin mengetahui motivasi apa yang membuat warga Bondowoso, khususnya pada kelompok tani binatani Desa Petung, dalam berusaha tani tembakau Samporis ini. Tujuan kami untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi motivasi petani tembakau jenis Samporis dalam pengembangan budidaya tembakau Samporis. Nah, di sini ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu di sini disebutkan oleh Wibowo pada tahun 2017 menyatakan bahwa usaha tani tembakau memiliki peluang yang menjanjikan sebagai ladang pekerjaan, tentunya dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup untuk memenuhi kebutuhan pasar baik di tingkat regional, nasional, dan internasional. Kemudian pada penelitian terdahulu selanjutnya dilakukan oleh Deja Jadi 2018 menyatakan bahwa tembakau Bondowoso merupakan tembakau lokal rajangan yang diusahakan petani di wilayah Kabupaten Bondowoso. Nah, kemudian ada landasan teori. Landasan teori yang pertama adalah tanaman tembakau. Tanaman tembakau atau Nicotina tabacum merupakan komoditas unggulan di Indonesia karena kontribusinya yang tinggi terhadap pendapatan para petani. Tanaman tembakau merupakan komoditas pertanian yang telah lama dikembangkan dan dibudidayakan di Indonesia. Kedua, ada landasan teori motivasi. Menurut Winardi 2016, motivasi adalah suatu kekuatan potensial yang ada dalam diri seorang manusia yang dapat dikembangkannya sendiri atau dikembangkan oleh sejumlah kekuatan luar yang ada. Intinya berkisar sekitar imbalan materi dan imbalan non-materi yang dapat mempengaruhi hasil kinerjanya secara positif dan atau negatif, di mana tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi oleh orang yang bersangkutan. Kemudian ada metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dicapai dengan menggunakan prosedur statistik. Nah, kemudian ada lokasi penelitian. Kabupaten Bondowoso dipilih menjadi daerah penelitian dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Bondowoso merupakan salah satu wilayah yang sebagian besar masyarakatnya melakukan budidaya tanaman tembakau. Dalam subjek penelitian ini menggunakan snowball. Nah, kemudian ada teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik yang digunakan dalam usaha pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara atau interview. Kemudian ada prosedur penelitian. Prosedur penelitian yang dilakukan oleh peneliti mulai dari studi pendahuluan dan pralapang, teknik analisis data,
Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan Miles and Haberman. Miles and Haberman merupakan suatu teknik analisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus hingga mendapatkan data terkait motivasi petani dalam berusaha tani tembakau Samporis di Desa Petung, Kecamatan Curadami, Kabupaten Bondowoso. Berdasarkan hasil reduksi dan display data terkait motivasi petani dalam berusaha tani tembakau Samporis, motivasi petani dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, faktor eksternal petani, kemudian yang kedua, faktor internal petani. Untuk faktor eksternal dapat dilihat dari adanya dukungan pemerintah untuk meningkatkan daya tarik dan minat petani tembakau Samporis di Desa Petung, Kecamatan Curadami untuk tetap terus meningkatkan produksinya. Untuk selanjutnya, terkait motivasi berusaha tani tembakau berdasarkan faktor internal. Berdasarkan hasil observasi yang telah kami lakukan, alasan petani berusaha tani tembakau rata-rata dikarenakan penghasilannya yang cukup besar. Selain itu, tanah dan kontur di Desa Petung, Kecamatan Curadami sangat cocok untuk berusaha tani tembakau Samporis. Ditambah lagi, berusaha tani tembakau memang sudah menjadi budaya bagi masyarakat Bondowoso, khususnya Desa Petung. Petani tembakau Samporis di Desa Petung, Kecamatan Curadami terbagi menjadi dua, yaitu petani mitra dan petani non-mitra. Berdasarkan hasil observasi kami di lapang, menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan antara petani mitra dengan petani non-mitra. Untuk petani mitra di Desa Petung melakukan kemitraan dengan PT Sampurna. Keuntungan yang didapat dari petani mitra yaitu mendapatkan bibit tembakau dari PT Sampurna. Untuk prospek pengembangan tembakau Samporis di Desa Petung terbagi menjadi dua. Yang pertama, produksi tembakau Samporis. Untuk yang kedua, pertumbuhan tembakau Samporis. Yang pertama, terkait produksi tembakau Samporis, dalam proses produksinya, petani tembakau Samporis di Desa Petung memiliki teknik dalam berbudidaya tembakau yang baik dan telah diterapkan cukup lama. Teknik budidaya yang baik didapatkan oleh petani dari pengalaman mereka sendiri. Kemudian selanjutnya terkait pertumbuhan tembakau Samporis di Desa Petung. Perubahan anomali iklim yang sangat drastis dengan perubahan musim kemarau dan musim hujan yang tidak menentu. Hal ini berdampak pada pola tanam tembakau. Tembakau Samporis pada umumnya ditanam pada saat musim kemarau dan dipanen pada saat awal musim penghujan. Karena hanya dengan air hujan dapat menghilangkan kandungan lilin yang ada pada daun tembakau Samporis. Dapat disimpulkan, motivasi petani tembakau Samporis di Desa Petung terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Untuk faktor eksternal yaitu terdapat dukungan dari pemerintah, dan untuk faktor internalnya dari kebutuhan untuk mendapatkan penghasilan, dan sudah menjadi akar budaya pada sebagian besar petani tembakau di Desa Petung. Untuk rekomendasinya, yang pertama, diharapkan pemerintah dapat membantu petani tembakau agar tercipta mekanisme penentuan harga yang baku dan disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian, untuk poin yang kedua, pihak perusahaan harus menjelaskan dengan rinci kualitas daun tembakau yang mempunyai harga mahal kepada para petani, sehingga petani tidak merasa dipermainkan oleh para tengkulak dan pengepul sebagai penentu harga tembakau. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.